Halo pemirsa, kembali lagi bersama Top Film. Kali ini Top Film akan membahas film yang berjudul Project Power 2020. Film Project Power adalah sinema bergenre superhero asal Amerika Serikat. Disutradarai Henry Yost dan Ariel Schulman, film ini baru saja dirilis pada tanggal 14 Agustus tahun 2020. Yang berperan dalam film ini antara lain Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, dan Dominic Fishback. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Film dibuka pada malam hari. Terlihat seorang wanita yang sedang memperhatikan aktivitas di pelabuhan tersebut. Lalu scene berpindah ke kota New Orleans yang menunjukkan waktu pukul 3 pagi. Terlihat sekumpulan para pemuda yang berkumpul dan sedang memperhatikan bosnya yang sedang memberikan pengarahan. Ternyata segerombolan pemuda itu adalah para pengedar. Dan bos mafia itu adalah bandar dari obat terlarang tersebut. Bos mafia tersebut berkata, "Saya akan memberi obat itu gratis, lalu Anda semua yang menjualnya." Dan ada salah satu pemuda yang bernama Newt bertanya, "Apa nama obat itu?" Lalu si bos berkata, "Kapsul itu bernama Power." Dan film pun dimulai. Lalu scene berpindah, 6 minggu kemudian, terlihat seorang wanita muda yang bernama Robin, memegang dan memperhatikan kapsul tersebut. Ternyata Robin adalah salah satu dari sekelompok pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Lalu terlihat dua pria muda yang berjalan. Dua pria tersebut terdengar memanggil-manggil nama Bert. Bert adalah nama samaran dari Robin. Dari arah belakang, Robin mengikuti dan memanggil kedua pria tersebut. Lalu mereka bernegosiasi. Setelah Robin menawarkan harga yang begitu tinggi, kedua anak muda tersebut tidak mau dan tidak jadi membelinya. Dan tiba-tiba dari arah belakang Robin, terlihatlah satu pria lagi datang. Pria tersebut berkata, "Daripada kau menjualnya, lebih baik berikan saja pil itu kepada kami." Lalu terjadilah pertikaian dan perkelahian antara Robin dan ketiga pria tersebut. Setelah perkelahian yang tidak sebanding, pada saat itu juga, datanglah seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Lalu dia mengarahkan pistol ke arah tiga pria yang menyerang Robin. Ternyata dia adalah seorang polisi. Sambil mengarahkan pistol, dia menyuruh ketiga pria tersebut untuk angkat tangan dan berlutut. Lalu terlihat salah satu dari pria tersebut mengambil pil, dan nekat akan meminumnya. Untung saja pil tersebut langsung direbut oleh si polisi. Anehnya setelah kejadian itu, polisi itu langsung melepaskan ketiga pria tersebut dan membiarkannya pergi. Lalu polisi tersebut memborgol Robin. Seketika ketiga pemuda tersebut langsung lari dan kabur dari tempat itu. Tiba-tiba, polisi itu melepaskan borgolnya dari tangan Robin. Dan ternyata polisi yang bernama Frank itu adalah teman dan sekaligus pelanggan tetap dari Robin. Lalu Frank menjelaskan kepada Robin, alasan dia membeli dan memakai barang tersebut. Menurutnya dengan memakai kapsul itu, seorang penjahat bisa merusak kantor polisi sendirian. Dan Frank ingin bisa menandingi penjahat tersebut. Setelah membeli kapsul tersebut, Frank juga memberikan motornya kepada Robin. Ternyata motor tersebut adalah motor sitaan, yang akan diberikan untuk Robin sebagai hadiah ulang tahunnya. Robin pun sangat senang dan langsung menerima hadiah motor itu, dan dia pun menaiki motor tersebut. Dan scene berpindah ke seorang pria misterius, yang sedang mengendarai mobil pickup. Dia mengendarai mobil, sambil mendengarkan radio. Lalu terlihat pria tersebut memegang secari kertas, yang bergambar buaya dan bertuliskan Newt, kediaman De Gaulle. Tak lama kemudian, sampailah pria tersebut di kediaman Newt. Lalu sambil membawa pistol yang disembunyikan dan membawa box, dia berjalan menuju kamar Newt. Sesampainya dia di pintu kos-kosan yang bergambar buaya, lalu dia mulai mengetuknya. Terlihat Newt mengintip sambil menodongkan pistol ke arah pria tersebut. Sambil menunjukkan box, pria tersebut berkata bahwa dia tidak membawa senjata apa-apa. Lalu pria tersebut menyarankan Newt untuk menelpon atasannya, untuk memastikan kalau pria tersebut kenal dengan atasannya. Newt lalu masuk ke dalam, dan berniat untuk menelpon atasannya. Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan tali, dan dengan tali tersebut dia berhasil membuka pintu. Ketika pria itu memeriksa salah satu ruangan, dia melihat ada seekor buaya. Dan ketika masuk ke ruangan yang lainnya, dia melihat Newt sedang mencari-cari sesuatu. Lalu pria tersebut langsung mengarahkan senjatanya kepada Newt. Ketika Newt berusaha mengambil pistol yang berada dekat dengannya,
Pria itu menembakkan senjatanya ke pistol tersebut dan terpental. Lalu Newt pun lari menghindari pria tersebut. Pria itu terus menembaki Newt dengan senapannya sambil berkata, "Saya tidak akan menyakiti kamu, saya hanya butuh informasi. Tolong beritahu, dari mana kamu mendapatkan kapsul-kapsul tersebut dan aku pergi." Lalu terlihat Newt memutar dan menelan kapsul tersebut. Dan tiba-tiba, terjadi efek yang sangat dahsyat. Seluruh tubuhnya mulai bermutasi dan mengeluarkan api yang sangat besar. Seperti orang yang terbakar hidup-hidup. Dia pun keluar dari pintu, dan langsung menghajar pria tersebut. Pria itu berhasil menembak Newt, dan seketika Newt pun terpental. Tapi ternyata tembakan tersebut tidak membuatnya mati. Newt pun bangun, dan menghajar pria itu lagi. Sampai akhirnya, dia terjatuh dan bergelantungan. Lalu dia berusaha melompat ke arah bangunan di sebelahnya, dan berhasil. Terlihat pria tersebut menyalakan shower untuk menjebak dan memadamkan api yang berada di tubuh Newt. Newt pun berhasil terjebak dan masuk ke dalam bak mandi. Pria itu pun menenggelamkan Newt ke dalam bak mandi sambil menginterogasinya. Setelah terus didesak, akhirnya Newt pun buka mulut. Dia berkata bahwa dia mendapatkan barang haram itu dari seseorang yang bernama Biggie. Lalu tiba-tiba api di tubuh Newt membesar, dan tubuh dia pun meledak. Lalu tubuh pria itu terpental terkena ledakan dari tubuh Newt, dan berhasil selamat setelah siuman, dan disadarkan oleh dua anak kecil. Pria itu pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Lalu scene berpindah ke rumah Robin. Terlihat ibu Robin yang sedang menonton TV. TV tersebut memberitakan bahwa ada kebakaran di kediaman Newt, yang ternyata Newt adalah saudara sepupu dari Robin. Lalu si ibu bertanya kepada Robin, apakah Newt tinggal di sana? Lalu Robin berkata, mungkin juga, saya juga tidak begitu yakin. Si ibu pun berkata, coba kamu hubungi sepupumu karena kebakarannya sangat besar. Lalu Robin berkata, pasti dia akan baik-baik saja. Terlihat si pria dengan sedikit luka bakar dan membawa ponsel dari Newt. Dia berusaha melacaknya. Tiba-tiba ponsel tersebut berbunyi. Dan ada pesan masuk dari Robin yang bertuliskan, sepupu kau tak apa, tempatmu kebakaran. Lalu pria itu membalas pesan dari Robin yang bertuliskan, kalau Newt baik-baik saja. Pria itu memanfaatkan masuknya pesan tersebut dengan berpura-pura menjadi Newt untuk mengajak Robin bertemu di tempat biasa Newt dan Robin bertemu. Scene berpindah ke mobil polisi yang menuju ke tempat terjadinya perampokan di kota tersebut. Terlihat Frank dan rekannya keluar dari mobil itu, dan mulai memeriksa keadaan TKP. Lalu dia meminum kapsul tower tersebut, dan menyetel hitungan mundur pada jamnya selama 5 menit. Lalu masuk ke dalam TKP, yang dimana polisi-polisi lain tidak diizinkan masuk oleh atasannya. Dia mengendap-endap masuk, sambil membawa pistol yang mengarah ke depan. Lalu terlihat manusia invisible yang menyatu dengan tembok. Lalu Frank menghampiri para sandera yang diikat. Perampok itu ternyata tepat di belakang Frank, lalu menghajar Frank, dan berhasil lolos. Dan Frank pun mengejarnya, dan memukulinya sampai babak belur. Namun itu tidak berlangsung lama, karena kapten polisi menyuruh untuk berhenti memukulinya. Lalu scene berpindah ke restoran. Terlihat pria misterius itu masuk ke dalam. Lalu dia duduk di salah satu bangku restoran tersebut. Dia terlihat seperti menunggu seseorang. Terlihat Frank sedang diperiksa oleh petugas medis untuk memeriksa cedera yang dialaminya. Kapten yang berada di luar ruangan pun masuk menghampiri Frank. Lalu si kapten meminta petugas medis tersebut untuk meninggalkan mereka berdua. Si kapten bertanya, apakah kamu meminum pil tersebut? Frank menjawab, iya, saya meminumnya. Lalu si kapten berkata, taruh pistol dan lencanamu di meja. Dengan berat hati, Frank meletakkan pistol dan lencana tersebut. Lalu si Frank berkata, jika saya tidak meminum kapsul tersebut, saya akan mati. Saya hanya ingin kamu mentaati hukum, ujar si kapten. Narkoba itu tidak diatur hukum secara resmi, karena jika ditangani, akan ada bos-bos mafia besar di belakang itu semua. Dengan kekuatan mereka, mereka akan menghentikan kita, ujar Frank. Dan Frank pun berkata, kita akan bisa menegakkan keadilan di kota New Orleans ini jika kita bekerja sama. Lalu si kapten kembali duduk dan mengambil foto.
Ternyata orang dalam foto itu adalah pria misterius tersebut, sambil berkata kalau pria itu adalah seorang bandar besar kapsul power, dan si kapten berkata dia adalah kartu bebas dari penjaramu. Pria misterius yang sedang duduk di restoran. Terlihat pria itu sedang menunggu seseorang sambil membaca koran. Di koran tersebut tertulis, kecepatan lari pria Slidell bisa melampaui mobil polisi. Lalu hari pun berganti malam. Pria tersebut pun masih terlihat menunggu seseorang. Tak lama kemudian, datanglah Robin dengan membuka helmnya. Dia terlihat memasuki restoran tersebut. Terlihat pria misterius itu terus memperhatikan Robin, dan langsung menuju kamar mandi sambil mengetuk-ngetuk pintu. "Newt, apakah kau di dalam?" ujar Robin. Setelah memastikan bahwa Newt tidak ada di kamar mandi, Robin pun meninggalkan kamar mandi, dan duduk di restoran tersebut. Namun pria misterius itu sudah tidak ada di tempat. Lalu scene berpindah pada ban motor Robin yang bocor. Robin memeriksa ban tersebut, dan dia bertanya kepada salah satu pegawai restoran, "Apakah kau melihat pelakunya?" Pegawai restoran pun berkata, kalau dia tidak melihat pelakunya, dan baru keluar dari restoran tersebut. Lalu Robin pun bergegas pergi dari restoran itu, dengan mendorong motornya. Diiringi dengan cuaca yang hujan deras, tiba-tiba pria misterius itu pun muncul, dan langsung membekap Robin. Robin pun diseret dan langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil pria itu. Frank terlihat menghubungi ponsel Robin, namun hanya pesan suara yang menjawab. Lalu mobil itu pun dihentikan oleh pria misterius tersebut. Akhirnya pria itu pun bernegosiasi dengan Robin. Pria tersebut berkata, "Saya ingin berbicara empat mata. Jika kamu tidak tenang, saya akan ke rumahmu dan menyakiti ibumu." Lalu pria itu pun mulai menginterogasi Robin. Robin tetap menjawab kalau dia tidak tahu menau. Pria itu berkata bahwa, "Saya harus temukan bandarnya, saya harus mencapai puncak rantai makanan, dan jika kamu terus menjawab tidak tahu, aku akan menghajarmu dan membunuh ibumu." Lalu scene berpindah ke bos mafia barang terlarang tersebut. Terlihat pesawat datang, dan bos mafia pria dan wanita sedang berbincang-bincang sambil melihat ke arah pesawat. Bos pria berkata bahwa itu adalah pembeli besar kita. Lalu pembeli besar itu pun turun dari pesawat, dan si bos pria menyambutnya. "Apakah kau membawa uangnya?" ujar bos pria. "Uangnya ada di sini, jika produk tersebut sesuai reputasinya," ujar pembeli. "Ini bukan sekedar produk, tapi produk ini bisa menjadikan kamu wanita paling berkuasa di Amerika Selatan," ujar bos pria. "Kalau begitu saya tunggu demonstrasinya," ujar pembeli. Scene pun kembali ke Frank, yang mendapatkan pesan permintaan tolong dari Robin. Lalu pria misterius tersebut melihat apa yang dilakukan Robin, dan pria tersebut langsung mengambil paksa ponsel Robin. Dan pria itu memberikan ponsel itu lagi kepada Robin, untuk menghubungi nomor sasaran. Ketika tersambung, Robin diarahkan orang itu menuju salah satu supermarket di daerah tersebut. Lalu sampailah mereka berdua di supermarket. Dia langsung menuju ke salah satu outlet di supermarket tersebut. Pria misterius itu pun memantau Robin dari jauh, sambil berpura-pura menjadi orang yang sedang berbelanja. Ketika sampai, Robin langsung mengatakan kode yang telah diberikan kepada salah satu pegawai supermarket itu. Lalu pegawai itu pun menyuruh Robin untuk menunggu sebentar. Terlihat orang berkursi roda meminta tolong kepada pria misterius tersebut, dan mengajak berbincang-bincang. Ketika pria itu menoleh ke arah Robin, tiba-tiba Robin sudah menghilang. Lalu pria tersebut mulai berkeliling untuk mencari Robin. Namun Robin tetap tidak terlihat. Ternyata dia diarahkan masuk melalui pintu gudang untuk menemui salah satu dari mafia tersebut. Lalu setelah bertemu, Robin mengatakan bahwa ada pria yang menyebut dirinya Mayor, dan dialah yang membunuh Newt. Dan pria itu ada di luar. Lalu mafia tersebut terkejut dan mulai menelan pil power, dan langsung menghampiri pria misterius tersebut. Mayor pun mulai memasuki gudang, dan mulai menginterogasi salah satu orang yang berada di situ, sambil mengancamnya dengan gunting. Lalu beberapa orang mulai menyerang Mayor. Terlihat beberapa orang tersebut bukanlah tandingan si Mayor. Robin yang berada di dalam truk terkunci dari luar. Dia terus menggedor-gedor pintu dan berteriak, "Keluarkan aku dari sini." Mayor pun berhasil mengalahkan orang-orang yang menyerangnya. Lalu dia menghampiri dan menembaki salah satu mafia itu. Setelah tertembak, mafia itu pun menembaki senapan mesinnya ke segala arah. Robin yang berada di dalam langsung menunduk untuk menghindari peluru nyasar.
Lalu di pintu luar pun ada yang mencoba masuk. Ternyata Mayor mendobrak pintu dan cedera terkena tembakan. Sambil berusaha masuk ke dalam ruangan, sekilas Mayor berhalusinasi melihat Robin berubah menjadi bayangan anak perempuannya. Dia memanggil Robin dengan nama Tracy. Lalu Mayor menembaki kunci pada salah satu ruangan. Dan ruangan itu berhasil terbuka. Ternyata di dalamnya terlihat banyak CCTV yang memantau orang-orang yang mengkonsumsi kapsul tower, yang ternyata ada pelacak di dalam setiap kapsulnya. Pemerintah melarang peredaran kapsul tersebut, dan kapsul tersebut diedarkan secara ilegal. Dan yang mengkonsumsi kapsul tersebut adalah orang-orang yang dijadikan kelinci percobaan, ujar Mayor, sambil menunjuk suatu tempat yang ada di CCTV tersebut. Mayor berkata, "Saya harus pergi ke tempat itu." Lalu Robin pun berlari keluar. Terlihat salah satu mafia yang sudah mati. Dia yang telah meminum kapsul power sebelumnya pun hidup kembali. Terlihat peluru keluar dari tubuh dengan sendirinya. Mayor pun terlihat keluar dari truk itu. Sambil menahan sakit, dia melihat sekelilingnya. Robin masuk kembali ke supermarket sambil berteriak minta tolong. Lalu berpapasan dengan mafia yang hidup kembali. Lalu mafia tersebut pun menghajar Robin dengan panci yang dibawanya. Dari belakang Mayor pun menghantam pria tersebut. Mereka berdua berkelahi 1 lawan 1. Sampai akhirnya Mayor pun berhasil mengalahkan mafia tersebut. Robin berusaha keluar, tapi pintu terkunci. Mayor yang sudah cedera sangat parah itu pun menghampiri Robin dan meminta pertolongan. Robin berkata, "Kamu telah membunuh sepupu saya." Lalu Mayor bilang, "Saya tidak membunuhnya. Dia mati overdosis. Lihat, saya mempunyai uang banyak. Tolong saya hanya ingin menemukan putri saya." Sesampainya di klinik, Robin pun mulai menjahit luka si Mayor. Scene berpindah pada Frank yang mendatangi rumah ibu Robin. Terlihat 2 orang sedang menginterogasi ibu Robin. Akhirnya Frank mengendap-endap masuk ke dalam rumah melalui jendela. Lalu dia membuka pakaiannya dan menuju kamar mandi, dan berpura-pura menjadi saudara dari ibu Robin. Dan ibu Robin pun bertanya, "Sedang apa kau di kamar mandiku?" Frank pun menarik si ibu, lalu berbisik kalau Robinlah yang mengutus dia. "Saya adalah petugas," ujar kedua orang tersebut. Frank pun menyuruh petugas tersebut untuk menunjukkan lencananya. Namun kedua orang tersebut tidak bisa menunjukkannya. Akhirnya kedua orang itu pun langsung meninggalkan rumah tersebut. Frank segera meminta lakban dan ponsel, lalu mengejar dan menempelkan ponsel di mobil kedua orang tersebut yang berfungsi sebagai pelacak. Scene berpindah ke klinik hewan. "Lalu apa kekuatanmu?" ujar Mayor. "Karena efek dari pil tersebut mempunyai efek yang berbeda-beda dari masing-masing orang. Saya belum pernah meminumnya, karena saya melihat seorang gadis overdosis dan mati setelah mengkonsumsi obat tersebut dengan hanya 1 kapsul saja," ujar Robin. "Jadi kau takut? Kalau kau takut, kenapa kau masih menjualnya?" ujar Mayor. "Saya butuh uang," ujar Robin. "Ibuku seorang penderita diabetes, dan kami tidak mempunyai asuransi kesehatan. Sedangkan dia butuh operasi." Dan si Mayor pun kini percaya. Lalu Robin memberikan obat kepada Mayor dan menyuruhnya meminum 4 pil. "Ini kan obat untuk anjing," ujar Mayor. "Ya, karena kamu adalah anjing yang besar," canda Robin. Setelah diobati, si Mayor pun meninggalkan klinik. Setelah berada di mobil, ternyata kunci mobilnya sudah diambil oleh Robin. Dan Robin menawarkan untuk menjadi navigator ke tempat yang dituju dan membayarnya $5.000. Lalu si Mayor pun menyetujuinya, dan mereka berdua pun pergi dari tempat itu. Robin pun melihat foto dan bertanya kepada Mayor, "Jadi ini anakmu yang bernama Tracy?" "Ya betul," ujar Mayor. "Apakah kamu pernah mendengar Telios?" Mereka adalah yang menemukan idenya pertama kali. Mereka mengumpulkan para ranger tangguh dan memberikan mereka radiasi modifikasi genetik agar kami menjadi superhero, ujar Mayor. "Di dunia nyata, kekuatan hanya ke 1 golongan, yaitu ke orang yang sudah berkuasa," ujar Mayor. Beberapa tahun ke depan, Tracy lahir.
Dia muda, kuat dan tidak pernah sakit. Semakin dewasa dia semakin kuat. Dia terlihat mempunyai gejala memiliki kekuatan, dan dia tidak perlu meminum pil tersebut, ujar Mayor. Seperti pecandu alkohol yang mewarisi anaknya bukan? Ujar Robin. Betul sekali, ujar Mayor. Lalu Telios menculik Tracy untuk diteliti sama seperti menelitiku. Dari situlah permasalahan dimulai, ujar Mayor. Sampailah Mayor dan Robin di tempat yang dituju. Lalu terlihat dua orang remaja yang mengendarai motor datang. Dan Robin berkata, itulah orangnya. Mayor pun menghampiri orang tersebut lalu menabraknya. Ternyata dia mencuri sebuah kunci dari saku orang tersebut. Dan Mayor pun masuk ke gedung yang menyelenggarakan demonstrasi pil power tersebut. Dia menyuruh Robin untuk tetap menunggu di luar. Setelah masuk, Mayor menghajar security penjaga pintu masuk ke acara tersebut. Terlihat bos mafia yang sedang mempresentasi dan mendemokan barang haram tersebut. Dengan investasi mereka, maka suatu saat efek dari kapsul tersebut akan menjadi permanen, ujar bos mafia. Lalu pembeli terbesar itu pun berkata, berapa persen faktor kematian dari kapsul tersebut? Hasilnya bervariasi, ujar bos mafia. Terlihat Frank juga datang ke lokasi tersebut lalu berpapasan dengan Robin. Sedang apa kau di sini? Ujar Robin. Sedang mencarimu. Ibumu sangat mengkhawatirkanmu, ujar Frank. Lalu dia mengeluarkan kertas yang bergambar Mayor dan bertanya kepada Robin, apakah kamu melihat pria ini? Lalu Robin berbohong, saya tidak pernah melihatnya. Kenapa kau melindunginya? Ujar Frank. Dia bukanlah orang jahat dan hanya mencari putrinya yang hilang, ujar Robin. Lalu demonstrasi barang haram itu pun dimulai. Terlihat seorang wanita masuk ke dalam tangki isolasi. Dan bos mafia itu memberikan satu pil kepada wanita tersebut. Dan wanita itu pun meminumnya. Efeknya pun langsung bereaksi. Terlihat wanita tersebut mulai mengeluarkan es. Mayor pun mendatangi salah satu security dan membunuhnya dengan cara menancapkan lehernya ke es. Dan Mayor pun mulai menghampiri dan mengancam bos mafia tersebut. Lalu seorang wanita berteriak karena melihat security yang tertancap es tersebut. Semua orang menjadi panik. Dan Mayor pun menyandra bos mafia tersebut. Orang-orang tersebut saling mengarahkan pistol satu sama lain. Terlihat salah satu orang yang bertopeng meminum kapsul tersebut dan badannya pun langsung meledak. Orang itu pun mati seketika. Keadaan pun menjadi kacau. Semua saling menembaki satu sama lain. Wanita yang berada dalam tangki pun berteriak minta tolong agar segera dikeluarkan dari tangki tersebut, tapi tidak ada yang menghiraukan. Keadaan pun semakin kacau. Mereka saling baku hantam dan menembaki satu sama lain. Setelah kekuatannya habis, wanita tersebut terus meminta tolong, tapi tetap tidak ada yang menolongnya. Karena di luar tangki terjadi pertarungan yang sengit antara Mayor dan mafia-mafia tersebut. Lalu wanita itu pun tewas membeku. Lalu pertarungan sengit itu pun dimenangkan oleh Mayor. Bos mafia itu pun diinterogasi oleh Mayor sambil menunjukkan foto bos mafia wanita yang ada di gambar tersebut. Dan tangan bos mafia itu pun ditembak oleh Mayor. Akhirnya mafia itu mengatakan kalau wanita yang ada di foto tersebut berada di kapal bernama Genesis bersama dengan putrinya. Tiba-tiba Frank datang dari arah belakang dan mengarahkan senjatanya ke arah Mayor. Tapi Mayor berbalik dan mengambil senjata tersebut dari Frank dan mengarahkannya. Bos mafia pun langsung mengambil kesempatan itu dengan meminum kapsulnya. Lalu terjadilah reaksi yang mengerikan. Dia berubah menjadi besar seperti Hulk, dan Mayor dan Frank pun segera berlari. Dan bos mafia itu terus mengejar-ngejar mereka. Mayor pun mulai membocorkan gas yang kebetulan berada di situ dan menembakinya. Terlihat Robin masuk ke tempat tersebut dan mereka menyuruhnya segera keluar. Lalu meledaklah tempat itu bersama dengan bos mafia tersebut. Mereka bertiga pun berhasil keluar dari tempat itu. Setelah kejadian itu pun, Frank memborgol tangan Mayor dan memasukkannya ke dalam mobil polisi. Robin pun membujuk Frank untuk membantu Mayor. Tapi Frank tetap tak menghiraukannya dan tetap membawa Mayor. Robin pun melihat salah satu mafia yang ada di foto Mayor. Dengan menggunakan motor, Robin pun pergi dari tempat itu dan membuntuti mobil mafia tersebut. Lalu di dalam mobil itu, terjadi perbincangan antara Mayor dan Frank, yang akhirnya meyakinkan Frank bahwa Mayor hanya ingin menyelamatkan anaknya, dan menceritakan bahwasanya sumber kekuatan pil power tersebut berasal dari anaknya yang diculik.
Ditambah kesaksian dari Robin, Frank pun percaya, dan sekarang berpihak sepenuhnya kepada Mayor. Terlihat Frank meninggalkan Mayor di mobil polisi itu sendirian, dan Mayor pun dibawa ke pelabuhan tersebut. Tiba-tiba Frank sudah berada di belakang Robin. Dan Robin pun kaget. "Kau hampir membunuhku dengan mengagetkanku, dan terkena serangan jantung," ujar Robin. Lalu mereka pun mulai berencana masuk ke kapal Genesis itu. Frank menyuruh Robin untuk tetap di luar, dan memberikan alat komunikasi kepada Robin. Lalu Frank pun mulai menuju pagar dan mencoba masuk. Terlihat Frank menelan kapsul tersebut. Frank pun berhasil masuk dengan melumpuhkan penjaga di tempat tersebut, dan Robin pun menyusul masuk. Mendengar penjelasan bos wanita tersebut, Mayor yang mulai emosi pun marah-marah, dan Mayor pun disetrum dan dibawa oleh penjaga-penjaga itu. Robin berhasil menemui Frank di dalam ruangan pengontrol semua pintu yang berada di kapal tersebut, yang dilengkapi dengan CCTV. Mereka berdua melumpuhkan penjaga dan berhasil mengambil alih semua akses pintu tersebut. Terlihat Mayor dibawa menuju ke suatu ruangan di CCTV tersebut. Lalu Mayor didudukan dan diborgol di sebuah kursi. Setelah Robin memberikan alat komunikasi kepada Frank, lalu Frank bergegas pergi untuk mencari Mayor yang bernama Art tersebut. Robin mulai menyalakan alarm untuk mengalihkan perhatian, dan menutup pintu besi di ruangan itu. Frank mulai mencari-cari keberadaan Mayor dengan mengandalkan Robin untuk membuka pintu-pintu yang berada di kapal tersebut. Dengan instruksi dari Robin, Frank diarahkan menuju ruangan di mana Mayor Art berada. Lalu masalah mulai datang, salah satu penjaga pun datang. Setelah meminum kapsul tower, penjaga tersebut mulai menghancurkan pintu-pintu untuk menuju ke ruangan Robin. Robin pun kembali melihat CCTV. Dan secara tidak sengaja, dia melihat ruangan di mana putri dari Mayor Art disekap. Tapi komunikasi antara Frank dan Robin mulai terputus. Dan Frank pun diserang dari belakang, mereka pun berkelahi dengan sengit. Beralih ke Robin, yang mulai didatangi penjaga. Penjaga tersebut berusaha menghancurkan pintu baja itu dengan mendobraknya. Dan akhirnya Frank berhasil mengalahkan pria itu. Pintu baja itu pun akhirnya berhasil dihancurkan oleh penjaga. Dan ternyata sistem komputer yang digunakan untuk mengontrol pintu-pintu tersebut sudah dihancurkan oleh Robin dengan menggunakan kampak. Penjaga itu pun kesal. Terlihat Robin keluar dari pintu kecil. Ternyata dia melarikan diri melalui pintu darurat. Sambil mengendap-endap, dia pun berjalan perlahan menyusuri lorong tersebut. Mayor Art terlihat berbincang-bincang dengan si penjaga. Dan Mayor berkata, jika dia menelan kapsul tersebut, kekuatan dia akan seperti udang pistol yang bisa menguapkan air di sekitarnya, menjadi 8.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari, dan bisa merobek daging dan tulang seketika. Dan kekuatan itulah yang dimiliki oleh saya, jika saya menelan kapsul tersebut, ujar Mayor. Dan terlihat Mayor menggigit kapsul tersebut, namun dia belum menelannya. Penjaga itu pun segera melepaskan Mayor, dan penjaga satu lagi menghampirinya. Robin pun bersembunyi untuk menghindari salah satu penjaga, dan dia berhasil menjatuhkan penjaga tersebut. Frank pun datang dan penjaga itu menembaknya, lalu Frank terpental. Frank yang kebal peluru pun melempar senapan itu ke Mayor, dan Mayor menembak penjaga tersebut sampai hancur. Dan mereka berdua segera meninggalkan tempat tersebut. Terlihat Robin menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat Tracy, anak dari Mayor. Robin pun menghampirinya dan segera membawa pergi Tracy. Terlihat bos mafia dan penjaga datang dan melihat Tracy sudah tidak ada di kamarnya. Robin dan Tracy pun bersembunyi di bawah lantai. Dengan emosi, bos itu menyuruh penjaga segera mencarinya dan pergi ke tempat lain. Ketika mereka sudah pergi, keluarlah Robin dan Tracy dari tempat persembunyiannya. Tracy yang terlihat masih lemas pun berhenti untuk beristirahat, namun Robin menariknya. Terlihat pohon layu yang tiba-tiba tumbuh dengan kehadiran Tracy. Polisi itu dan Mayor pun menuju dek kapal untuk bertemu Robin dan Tracy, yang sebelumnya sudah janji akan bertemu di dek kapal tersebut. Akhirnya mereka berempat pun bertemu. Tracy langsung berlari memeluk ayahnya, lalu mereka berempat pun segera pergi dari tempat tersebut. Terlihat salah satu penjaga memperhatikan mereka dari atas. Penjaga itu pun menelan kapsul.
Setelah mendapatkan kekuatan, penjaga itu pun mengejar mereka dan mulai menyerang mereka. Akhirnya Mayor menyuruh mereka bertiga untuk pergi ke Sekoci dan melawan penjaga itu sendirian. Mereka bertarung sengit. Frank dan Tracy pun sadar kalau Robin sudah tidak bersama mereka. Terlihat penjaga menembaki mereka, dan Robin pun terpisah dengan mereka. Dan ternyata Robin lari berpencar untuk membantu Mayor. Setelah bertarung sengit, Mayor pun berhasil mengalahkan penjaga tersebut dengan bantuan Robin. Setelah itu Robin lari ke arah Sekoci, namun salah satu penjaga berhasil menangkapnya. Setelah sampai di Sekoci, Mayor pun menanyakan Robin, namun Frank juga tidak bersamanya. Terlihat Robin disandra oleh bos wanita tersebut. Mayor pun turun perlahan-lahan dari Sekoci. Terlihat di bajunya, laser-laser senapan sudah siap membidik badan Mayor. Dan mereka pun bernegosiasi. Dengan persyaratan, Robin ditukar dengan Tracy, anak dari Mayor Art tersebut. Lalu Mayor pun tidak terima, dan berkata, lepaskan Robin dan kubiarkan kalian semua tetap hidup. Karena mereka semua tidak setuju, Mayor pun menelan kapsul power yang hanya tersisa satu tersebut. Dan terjadilah hal yang luar biasa, air hujan pun berubah menjadi seperti kekuatan yang luar biasa. Dan meluluh lantahkan dan membumi hanguskan semua orang yang ada di situ. Tak terkecuali para penjaga dan bos wanita tersebut hingga tewas. Tinggal tersisa Robin yang selamat. Setelah mengeluarkan kekuatan tersebut, Mayor pun langsung jatuh pingsan. Robin yang selamat dari kejadian itu berusaha untuk menyadarkannya. Akhirnya Tracy pun datang. Dengan sekuat tenaga Tracy menggunakan kekuatannya untuk membangunkan ayahnya. Dan akhirnya berhasil, Mayor pun terbangun dari pingsannya tersebut. Mereka bertiga membopong Mayor untuk menuju Sekoci. Dan di dalam terlihat Frank yang sudah siap mengemudikan Sekoci tersebut. Sekoci pun diturunkan dan mereka berempat meninggalkan kapal besar tersebut. Dan Frank bertanya kepada Tracy, apakah kamu bisa menyembuhkan luka tembak? Tracy pun tersenyum. Dan siang pun tiba, mereka pun telah sampai di darat. Mereka saling bersalaman, berpamitan dan berpisah. Mayor pergi bersama Tracy dan Robin berjalan bersama Frank. Di dalam mobil, Tracy meneteskan air mata lalu memegang tangan ayahnya. Robin pun pulang dan membawa uang yang sangat banyak. Dan tidak lupa membawakan sup tomat pesanan ibunya. Lalu Robin pun memeluk ibunya dan berkata, aku sayang ibu. Sin pun kembali ke mobil Mayor yang sedang berjalan melewati jembatan. Dan film pun berakhir. Begitulah akhir cerita dari film ini. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Top Film, rating yang pas untuk film ini adalah 7,0. Karena visual serta aksi-aksi yang disuguhkan sangatlah bagus dan epik. Dan jangan lupa subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.